Yang saya hormati Bapak Kepala BKN, Bima Haryawibisana. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala BKN, Bapak Sukarnawa Yusuf. Yang saya hormati PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB, dalam ini diwakili oleh Pak Ari Katmoko. Yang saya hormati Bapak Deputi Sistem Informasi Kepegawaian, Bapak Suharmen. Yang saya hormati para pejabat pimpinan tinggi di lingkungan BKN, para Kakanrek BKN, dan yang saya hormati dan saya banggakan Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Ibu Kepala BKD, BKPP, dan BKPSDM yang mendapatkan formasi calon P3K tahun 2019 dan seluruh peserta hadirin rapat yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjat Tuhan Yang Maha Esa bahwa karena kelimpahan rahmat-Nya kita diberi kesehatan untuk hadir berpartisipasi dalam rapat persiapan pengangkatan P3K tahun 2019 pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya hanya sedikit menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala dan Pak Ari Katmoko terkait dengan proses penetapan nomor induk P3K. Tolong di-share screen dari materi saya. Langsung saja ke slide yang ketiga. Karena dasar hukum tadi sudah disampaikan oleh Pak Ari Katmoko. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita ketahui bersama bahwa proses pengadaan P3K tahap pertama tahun 2019 ini sudah melalui tahapan yang sangat panjang, sudah setahun lebih proses berjalan dan teman-teman calon P3K ini sudah menunggu kapan penetapan atau kapan pengangkatannya. Tahapan pertama kita ketahui dimulai dengan perencanaan kebutuhan. Nanti dilanjutkan dengan pengangkatan atau penerbitan keputusan pengangkatan sebagai calon P3K oleh pejabat pembina kepegawaian. Setelah itu proses selanjutnya adalah proses penetapan nomor induk P3K di BKN. Dan setelah nomor induk ditetapkan, ditindaklanjuti dengan pengangkatan menjadi P3K dalam hal ini penandatanganan kontrak kerja dan dilanjutkan dengan penugasan secara resmi para P3K ini di lokasi tempat dia nanti ditugaskan, yang ini dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas. Saya akan fokus pada proses penetapan nomor induk P3K. Lanjut, Mas. Nah, mohon maaf ini ada salah data, harusnya 370. Jadi seperti sudah disampaikan oleh Pak Ari dan Pak Kepala tadi bahwa instansi yang mendapatkan formasi untuk P3K tahap pertama totalnya adalah 371, di mana pemerintah daerah yaitu provinsi, kabupaten, dan kota total 370 instansi. Dan satu instansi pusat yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam ini untuk formasi dosen di perguruan tinggi negeri baru. Total formasi sampai dengan hari ini pada 51.293. Nanti mungkin perlu di cross check dengan data terkini dari Pak Deputi Sinka. Ini beban kerja atau beban tugas dari kita semua untuk menyelesaikan pengangkatan P3K tahun 2019 ini. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana disampaikan oleh Pak
Kepala tadi di awal, bahwa dalam kondisi pandemi COVID-19 dan bukan hanya karena pandemi, tapi memang sudah tuntutan kebutuhan, maka penetapan nomor induk P3K atau proses penetapan nomor induk P3K tahap pertama ini seluruhnya paperless. Jadi tidak ada lagi dokumen atau berkas fisik yang hilir mudik antara instansi dan BKN. Secara besar, garis besarnya prosesnya adalah ada dua aplikasi yang digunakan oleh teman-teman di instansi dan ada 3 aplikasi yang digunakan oleh kami di BKN. Aplikasi yang pertama adalah SAPK. Ini sudah familiar bagi Bapak Ibu sekalian. Kemudian aplikasi yang kedua adalah, mohon maaf, SAPK digunakan untuk input data atau entry data usul penetapan nomor induk P3K. Kemudian data yang diinput dalam SAPK harus dilengkapi dengan dokumen pendukung. Nah, dokumen pendukung ini diunggah dalam aplikasi Doku Digital. Agak berbeda dengan proses penetapan nomor induk CPNS, di mana proses penetapan nomor induk CPNS untuk unggah dokumen dilakukan oleh peserta atau pelamar yang lulus CPNS melalui portal SSCN. Nah, untuk P3K, mengingat pendaftaran sudah 1 tahun lebih yang lalu, bahkan mungkin sudah 2 tahun, dan mungkin akun sudah lupa, maka dokumen pendukung diunggah oleh admin instansi. Caranya bagaimana? Silakan Bapak Ibu di instansi, apakah mau men-scan sendiri kemudian mengunggah, atau minta peserta calon P3K untuk men-scan dokumen yang diperlukan, kemudian diserahkan kepada admin instansi untuk diunggah di Doku Digital. Kemudian dua-dua unggahan atau input tersebut disubmit dan masuk ke tim BKN untuk dilakukan verifikasi dan pemeriksaan. Kemudian setelah semuanya dinyatakan lengkap dan benar, valid, maka akan diterbitkan pertimbangan teknis nomor induk P3K, dan pertek ini juga bersifat image atau soft file atau digital, jadi tidak ada lagi pertek fisik yang kami keluarkan. Dan tanda tangan yang kami gunakan adalah tanda tangan digital atau digital signature. Jadi pertek nanti Bapak Ibu sekalian admin instansi dapat mengunduhnya di aplikasi Doku Digital. Itu proses besarannya. Teknis rinci detailnya nanti atau besok pagi sampai dengan siang, mungkin siang, akan dilakukan bimbingan teknis bagi para admin di instansi. Jadi mohon Bapak Ibu Kepala BKD, BKPP, BKPSDM, termasuk Ibu Kepala Biro Kepegawaian Kemendikbud, untuk menugaskan admin instansinya untuk besok siang mengikuti bimbingan teknis proses penetapan NIK P3K ini. Nah, untuk teman-teman kantor regional, bimbingan teknis akan kita lakukan besok pagi. Dan siangnya, teman-teman kantor regional juga mengikuti bimbingan teknis yang diikuti oleh admin instansi. Ini proses alur secara garis besarnya. Teknis nanti silakan besok dipelajari dan diperdalam. Kemudian lanjut, Mas, terakhir dari saya. Lanjut. Ini pertanyaan yang banyak ditanyakan dimanapun, baik itu oleh media, awak media, ataupun oleh anggota DPR. Kapan teman-teman P3 tahap pertama ini bisa diangkat secara resmi dan mendapatkan gajinya, mendapatkan hak gajinya. Nah, kami mentargetkan, menjadwalkan bahwa pemberkasan
dan usul masuk BKN target kami di Desember 2020. Kemudian proses penetapan nomor induknya juga kami usahakan untuk kami selesaikan di Desember 2020. Nah, kapan TMT-nya di kontrak kerjanya yang dilakukan oleh instansi, harapan kami bersama itu di awal tahun 2021, paling lambat. Tapi pengalaman sekian dalam proses penetapan NIK CPNS, biasanya ada saja keterlambatan dari instansi untuk menyampaikan usul ke BKN dan seringkali ada permasalahan, sehingga rambu-rambunya untuk TMT bagi kami adalah TMT adalah tanggal 1 bulan berikutnya usul masuk BKN. Mengapa? Karena konteksnya pasti kami tanda tangani tanggal di bulan usul itu masuk ke BKN. Jangan sampai antara pertek dengan kontrak duluan kontraknya. Jadi pertek nomor induk dulu, baru kontrak kerja. Nah, apa saja berkas yang harus diusulkan? Kami dalam waktu dekat, mungkin besok atau ini paling lambat akan menerbitkan surat edaran terkait dengan proses penetapan P3K ini. Nah, tata cara, prosedur, dan dokumen pendukung yang harus diupload akan kami sampaikan secara rinci di surat edaran tersebut. Lanjut. Nah, dalam surat edaran tersebut, antara lain kami akan memuat tata cara pengusulan, kemudian kelengkapan dokumen, dan batas waktu usul disampaikan ke BKN. Nah, Bapak Ibu sekalian, nomor induk P3K itu sudah diatur dalam peraturan BKN nomor 1 tahun 2018 dan sudah dirubah atau ada perubahan yaitu dengan peraturan BKN nomor 18 tahun 2020 ini. Tapi nomor induk digitnya sama dengan digit CPNS di mana 8 digit pertama itu adalah tanggal, bulan, tahun, bulan, dan tanggal kelahiran. Kemudian digit kedua, 4 digit kedua itu tahun pengangkatan 2020. Kemudian kode 21 itu adalah kode pengangkatan P3K, bahwa ini adalah NIK P3K yang diangkat pada tahun 2020. Dan satunya, kalau salah, adalah kontrak pertama atau pemberian NIK yang pertama bagi yang bersangkutan. Kemudian angka 1 adalah jenis kelamin, dan nomor urut 001 adalah nomor urut dari NIK itu sendiri. Saya kira itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan proses penetapan atau proses usul dan penetapan nomor induk P3K yang mari bersama-sama kita laksanakan mulai bulan Desember ini, dan kita berharap ini bisa kita selesaikan secara cepat karena ini hutang kita terhadap teman-teman peserta atau calon P3K yang sudah dinyatakan lulus. Nah, satu catatan lagi seperti penetapan NIK CPNS, bahwa proses penetapan NIK itu untuk instansi pusat, dalam ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu disampaikan kepada kantor pusat BKN atau kepala BKN atau direktur pengadaan dan kepangkatan. Kemudian untuk yang pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, usul disampaikan kepada kepala kantor regional di mana kabupaten
provinsi, kabupaten, dan kota itu berada di wilayah kerja dari kantor regional tersebut. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, setelah rapat atau sosialisasi ini, mohon kepada kepala kantor regional dan Bapak Ibu kepala BKD, BKPP, BKPSDM maupun kepala biro kepegawaian Kemendikbud untuk menindaklanjuti dengan berkoordinasi secara intensif untuk mempercepat penyelesaian proses penetapan NIK nomor induk P3K. Saya kira itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya kira dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Terima kasih.